Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang berbeda ya. Kalau biasanya kita bahas terkait dengan LMS, tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi materi apa aja yang kita pelajari untuk persiapan ujian tertulis PCK PPG Prajabatan ya. Sebentar, saya bukakan dulu untuk kisi-kisinya apa aja ya. Jadi kalau kalau berdasarkan edaran yang dibagikan oleh Kemendikbud itu kan terkait dengan ini ya, uji kompetensi program pendidikan profesi guru atau UKPPG itu sekarang sistemnya. Kalau untuk UKIN berarti ya di sini ya, uji kinerja dan uji tertulis. Kalau untuk UKIN yaitu ada perangkat pembelajaran, praktek pembelajaran dan wawancara. Kemudian kalau untuk ujian tertulis atau uji tertulisnya itu tes objektif berbasis PCK yaitu pedagogi content knowledge yang dikembangkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3, dan laporan studi kasus yang akan dikembangkan oleh Panitia Nasional berdasarkan 8 kompetensi lulusan PPG Prajabatan kayak gitu. Jadi di sini kita akan fokus aja ya ke kisi-kisi terkait dengan materi soal PCK ya, pedagogi content knowledge untuk PPG Prajabatan tahun 2023. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Nah, jadi menjadi seorang guru profesional itu sebenarnya harus paham ya atau tahu ya mengenai 8 kompetensi lulusan PPG Prajabatan. Jadi 8 kompetensi guru profesional itu seperti apa, nanti teman-teman coba cari ya. Nah, di sini untuk taksonomi materi soal, sini ada beberapa bahan kajian yang nanti teman-teman bisa pelajari ya. Kalau bahan kajiannya itu di sini berdasarkan taksonomi Bloom, jadi dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ingat-ingat teman-teman, kalau C1 itu mengingat ya, mengingat, kemudian C2 memahami, C3 itu menerapkan ya atau mengaplikasikan. Kemudian kalau C4 adalah menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 adalah menciptakan ya. Nah, untuk C1 dan C2 itu tidak ada di sini ya teman-teman ya. Kalau C3 itu terkait dengan pendekatan pembelajaran seperti TRL, kemudian CRT, pendekatan pembelajaran yang lain ya yang teman-teman pernah pelajari selama pelaksanaan PPG. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan bisa pakai ceramah, kemudian diskusi, kemudian peer teaching misalnya kayak gitu kan. Itu C3 atau menerapkan. Jadi bagaimana guru menerapkan ilmu yang telah dipelajari itu melalui pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran ya, actionnya seperti apa. Kemudian kalau C4 ini banyak teman-teman ya terkait dengan menganalisis. Di situ ada tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran ya, konsep pembelajaran, strategi pembelajaran, struktur dan urutan materi, alur pembelajaran, kemudian solusi masalah pembelajaran, evaluasi dan asesmen, dan yang terakhir adalah refleksi aktivitas pembelajaran ya. Teman-teman kelihatan nggak? Atau pakai pen ya? Bentar. Sambil ini aja teman-teman ya, disimak dulu aja. Nah, kalau C5 itu kan tadi mengevaluasi ya atau mengevaluasi atau menyimpulkan ya itu. Jadi maksudnya itu adalah ke model pembelajaran, kemudian model pembelajaran kan kayak PBL, kemudian discovery learning, PJBL atau project based learning, sama inquiry learning kayak gitu kata teman-teman. Kemudian struktur dan urutan materi ini sesuaikan dengan jurusan teman-teman aja. Kalau jurusan teman-teman dari linearnya MIPA atau kalau saya itu kan kimia ya, berarti nanti pelajari aja materi-materi atau urutan materi pokok dari kelas 10 sampai kelas 12 kayak gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut, nah ini lebih jelas ya. Bentar. Setelah tadi kan sampai struktur dan urutan materi ya sampai sini ya. Kemudian lingkungan belajar atau pengelolaan kelas ya. Kemudian penerapan pembelajaran, penguasaan teknologi. Karena jujur kalau misal dari pengalaman saya kemarin ya ketika gelombang 1 tes uji tertulis itu banyak yang dihubungkan dengan teknologi atau berarti TPACK ya, teknologi, pedagogi content knowledge kayak gitu. Kemudian feedback terhadap siswa atau refleksi ya ini ya, itu juga penting. Kemudian penilaian proses pembelajaran ini juga include ke dalam C5. Kemudian kalau C6 atau menciptakan, yang mencipta itu adalah dalam lingkungan belajar, kemudian solusi masalah pembelajaran,
kemudian klarifikasi kesalahan siswa, dan yang terakhir adalah scaffolding. Scaffolding itu nama lainnya adalah pembimbingan teman-teman ya. Itu taksonomi materi soal yang sebenarnya ini basic udah pernah teman-teman pelajari ketika PPG kemarin selama kuliah 2 semester ya kan. Ya kita lanjutkan ya. Di sini kita akan fokus ke materi yang saya centang di sini ya, ijo-ijo ya. Lingkungan belajar dan nanti scaffolding. Oke. Kita lanjutkan ke ini teman-teman ya. Saya ingin masuk ke lingkungan belajar dulu. Jadi lingkungan belajar yang ideal dalam pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi ya, itu harus memenuhi 3 aspek ya teman-teman. Sumber belajar yang beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, berdasarkan karakteristik peserta didik dalam kelas seperti apa ya, disesuaikan. Kemudian interaksi dan kerjasama antara siswa yang memiliki latar belakang, kemudian gaya belajar, tingkat kemampuan yang memang berbeda-beda ya tiap kelas. Kemudian suasana yang kondusif, positif, dan menantang bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka kayak gitu. Nah, contoh soalnya seperti apa teman-teman? Seperti ini, teman bisa menyimak. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak Jamal selaku guru bahasa Inggris di kelas 7 ingin siswa-siswanya paham tentang materi yang diajarkan, yaitu descriptive text. Mengingat UAS akan segera dilaksanakan, hal yang perlu diperhatikan Pak Jamal dalam mengajar salah satunya adalah lingkungan belajar yang mendukung keberagaman siswa. Ini poinnya ya. Bagaimana cara Pak Jamal untuk menciptakan lingkungan belajar yang ideal? A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya. B. Menyediakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. C. Menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menantang bagi siswa untuk belajar. D. Semua jawaban benar. E. Jawaban A dan C benar. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang ini ya teman-teman ya, yang D ya, semua jawaban benar ya, karena di sini memang A betul caranya dilakukan Pak Jamal, kemudian B dan C juga betul gitu ya. Yuk, jawaban A dan C juga betul kan ini kan menyangkut keduanya kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, solusi masalah. Ini teman-teman ada soal terkait dengan solusi masalah. Pak Adi mengajar fisika di kelas 10 yang berada pada fase E. Saat kenaikan kelas, Pak Adi melihat bahwa satu orang siswa belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, yaitu menyajikan rancangan sederhana dengan memanfaatkan prinsip energi alternatif. Hal ini menandakan bahwa siswa tersebut belum bisa memulai pembelajaran di fase berikutnya. Solusi apa yang harus dilakukan Pak Adi? A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. 2, dan 3, E. 1, 2, dan 4. Nah, jadi teman-teman silakan dibaca dulu ini opsi ini ya. Ini anggap aja di sini 1, 2, 3, 4 ya teman-teman, karena tidak ada nomornya. Jawaban yang tepat adalah yang 2, 3, dan 4 teman-teman. Coba kita simak bersama ya. Solusi yang dilakukan Pak Adi itu apa ya? Jawabannya kan 2, 3, 4. Bentar. Menetapkan bahwa siswa tersebut harus menuntaskan KKTP di fase E. Berarti dia tidak naik kelas dong kalau misal fase E, ya kan? Karena kalau untuk naik kelas 11 berarti kan harusnya pas fase F kan. Yang kedua, konfirmasi dengan guru di fase selanjutnya untuk menunjukkan KKTP yang sudah dicapai dan belum dicapai siswa untuk diadakan intervensi oleh guru tersebut. Nah, ini betul teman-teman ya. Melaporkan ke kepala sekolah untuk mengadakan pendampingan khusus agar siswa mencapai KKTP sebelum memulai fase berikutnya. Betul. 4. Diskusi dengan siswa dan orang tua untuk mendapatkan solusi yang tepat. Nah, ini juga betul. Jadi yang keliru adalah yang nomor 1 ini ya. Karena kalau siswa belum mencapai tujuan pembelajaran ya, atau kita sebut sebagai KKTP, maka guru tidak boleh membiarkan atau menetapkan siswa masih tetap di fase E, malah nanti justru ketinggalan di situ ya. Tidak apa-apa nanti dinaikkan ke fase berikutnya, cuma nanti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kayak gitu. Jadi untuk bisa siswa mencapai KKTP tersebut kayak gitu ya. 2, 3, dan 4. Lanjut. Nah, ini klarifikasi kesalahan siswa. Jadi guru juga perlu tahu ada 8 tipe kesalahan siswa ya menurut klasifikasi Watson. Jadi yang pertama itu data tidak tepat atau inappropriate data. Jadi di mana siswa berusaha mengoperasikan pada level yang tepat tapi memilih sebuah informasi atau data yang tidak tepat. Nah, ini 8 kesalahan ya, salah satunya ini. Kemudian yang kedua, prosedur tidak tepat atau inappropriate prosedur, yang berarti siswa berusaha mengoperasikan pada level yang tepat ya, tetapi dia menggunakan prosedur atau cara yang tidak tepat. Jadi cara, tadi kan informasi kan ini
Ini caranya ya tidak tepat ya atau keliru. Kemudian yang ketiga, data hilang atau omit data, yang berarti siswa kehilangan satu data atau lebih. Biasanya miskonsepsi nanti outputnya ya. Kemudian keempat, kesimpulan hilang atau omit conclusion, yaitu siswa menunjukkan alasan pada level yang tepat, kemudian gagal menyimpulkan. Jadi siswa tuh paham sebenarnya konsepnya, tapi ketika disuruh menyimpulkan malah ternyata gagal, salah kayak gitu. Kemudian yang kelima, konflik level person atau respons level konflik adalah siswa menunjukkan suatu pada level tertentu dan kemudian menurunkan ke operasi yang lebih rendah untuk menyimpulkannya. Kemudian yang keenam, manipulasi tidak langsung atau under manipulation, yaitu siswa merespon dengan benar tetapi alasan atau cara yang digunakan tidak logis atau acak. Selanjutnya ketujuh, itu masalah hierarki keterampilan atau skill hierarchy problems, di mana siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena kurang atau tidak nampak kemampuan keterampilannya. Jadi ini keterampilannya yang kurang ya. Kemudian terakhir, atau ke-8 itu selain 7 kategori di atas gitu ya, teman-teman. Lanjut, pembimbingan. Kita masuk ke scaffolding ya. Jadi scaffolding itu tujuan atau tindakan ya di sini berupa bantuan yang diberikan oleh orang lain atau teman atau peer ya kepada peserta didik untuk membantu mencapai kemampuan yang lebih dari biasanya. Tidak dapat diselesaikan secara mandiri, namun tetap berada pada jangkauan kemampuan atau ZPD atau Zone of Proximal Development ya. Jadi kita tahu ya teman-teman ya, ada 3 level atau 3 tingkatan scaffolding, yaitu ada level 1 itu environment provision, yaitu terkait dengan classroom organization and artifact. Kemudian level 2 itu explaining, reviewing, and restructuring. Explaining, showing, and telling ya. Kemudian reviewing, student explaining and justifying. Kemudian looking, touching, and verbalizing. Kemudian prompting, and problem questions, parallel modeling misalnya kayak gitu ya. Kemudian ada juga kalau level 2 itu restructuring atau negotiating meaning kayak gitu. Kemudian level 3 developing, conceptual thinking, making connection ya gitu. Jadi 3 tingkatan ini itu sebenarnya ini teman-teman ya. Saya juga nemu jurnal juga. Ini jurnal dari pemberian ini. Nah, ini jurnal tahun berapa ini teman-teman? Ada nggak sih tulisannya? Jurnalnya itu dari ini ya, Universitas Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah Jombang. Jadi pemberian scaffolding berdasarkan pelevelan taksonomi Solo siswa kategori instruktural dalam menyelesaikan soal jarak dimensi 3. Jadi yang saya kasih warna kuning ini, nanti coba teman-teman bisa mencari lebih lanjut ya. Maksud dari ketiga level itu tuh bedanya apa kayak gitu. Jadi benar ada 3 tingkatan ini yang seorang guru profesional itu harus pahami kayak gitu ya teman-teman. Yuk lanjut. Contoh soalnya seperti ini teman-teman ya. Pak Alfred mengimplementasikan pendekatan TRL atau Teaching at Direct Level pada materi respirasi, materi biologi ya, khususnya mengenai respirasi aerob dan anaerob. Beliau mengorganisasikan peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil pretest. Pada kesempatan kali ini, beliau menggabungkan peserta didik berkemampuan daya serap cepat dengan peserta didik yang berkemampuan daya serap lambat. Berarti heterogen ya di sini ya. Dengan harapan terjadinya tutor sebaya antara mereka. Berdasarkan ilustrasi di atas, Pak Alfred melakukan scaffolding yang termasuk golongan yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang environment provision. Jadi kalau environment provision tadi kan kalau di penjelasan sebelumnya kan ini teman-teman ya, terkait dengan classroom organization, atau tadi kan ada penyebutan adalah teman sebaya kan. Jadi tujuannya guru itu membuat kelompok berdasarkan heterogen itu adalah agar siswa yang memang memiliki level yang kurang itu bisa nanti meminta bantuan kepada temannya yang sudah bisa itu untuk saling berdiskusi kayak gitu. Jadi organisasi di dalam kelas terutama pada kelompok diskusi itu memang berperan penting kayak gitu ya teman-teman. Nah sudah, itu untuk pembahasan ini ya, baru 2 poin ya. Tunggu aja untuk video berikutnya ya teman-teman untuk membahas semuanya. Semoga nanti istiqomah. Nah seperti itu teman-teman ya untuk penjelasan materi untuk soal PCK pada kesempatan kali ini. Untuk persiapan teman-teman ya nanti uji tertulis PPG Prajabatan tahun 2023 ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman nanti tidak ketinggalan tentang video terupdate dari saya kayak gitu ya teman-teman.
Untuk video berikutnya nanti saya akan bahas lagi terkait dengan persiapan uji tertulis atau UKPPG ya teman-teman. Nantikan saja. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.